Koko Cici dan teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini aku akan share dari perkataan gembalaku. Di sini aku belajar tentang mencintai didikan, mencintai pertobatan, dan mencintai kehambaan itu sangat penting sebagai hamba Tuhan. Karena saat kita yang namanya pernah jatuh, kita perlu yang namanya punya key ingredients, yaitu kenali diri kita, kenali Tuhan, dan kenali musuh kita. Saat kita jatuh, kita tidak bisa diam saja, tapi kita harus mempelajari diri kita, kenapa kita bisa jatuh, dan apa celah di dalam diri kita yang membuat kita bisa terjatuh. Tapi lain hal, kalau kita hanya diam saja, maka selanjutnya kita bisa jatuh berulang kali ke lubang yang sama. Tapi ketika kita yang namanya mempelajari kenapa kita bisa jatuh, dan juga kita mempelajari strategi dari musuh kita, yaitu si iblis, agar kita tidak gampang dibodohi oleh si iblis ketika yang namanya kita hampir jatuh lagi. Aku belajar bahwa di sini kita tidak bisa seperti Simpson yang punya independent spirit, yang dia ini terlalu menganggap remeh dan terlalu familiarity. Dia menganggap remeh Delilah, yang ujungnya ya dia terjebak oleh Delilah dan akhirnya dia mati karena Delilah ini. Aku belajar bahwa yang membuat kita gagal seringkali adalah pilihan kita sendiri. Ketika kita yang namanya malas untuk mempelajari diri kita sendiri, ketika kita terlalu malas dan menganggap remeh tentang musuh kita di luaran sana, aku diajarkan untuk yang namanya kita menerima didikan, untuk yang namanya hati kita digerakkan. Di sini aku belajar bahwa sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai akar yang kuat. Nah, akar yang kuat, gembalaku bilang, dibangun melalui penantian di dalam penyembahan dan doa. Tanpa akar yang kuat, maka kita akan mudah yang namanya gugur, mudah jatuh. Dan untuk punya akar yang kuat, kita harus juga pegang 5 benih. Tentunya yang paling penting adalah untuk mengingat dari mana kita berasal. Jika benih pertama menyala, kita tidak akan yang namanya melayani sekedarnya. Benih yang pertama ini menumbuhkan iman. Di dalam perjalanan iman kita, di mana mata kita jauh melihat ke depan. Ketika kita berpikir, sekarang aku masih gini-gini aja, temanku kok udah diberkati, temanku sudah pelayanan hebat. Tapi itulah perjalanan iman, di mana mata kita melihat jauh ke depan, mengenai hal-hal yang belum terjadi, tapi kita tetap beriman. Itulah yang indah di mata Tuhan, bahwa kita setia dalam perjalanan iman kepada Tuhan. Dalam contoh nyata, saat ini saya masih juga dalam perjalanan iman, di mana saya beriman mengenai keluarga saya, mengenai sekolah saya. Itu adalah indahnya dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini, gembalaku mengajarkan bahwa dalam Kristen tidak ada yang namanya balance. Yang ada hanyalah upgrade. Dalam dunia pelayanan, misalnya doa kamu sudah oke, tapi penyembahanmu kurang, maka penyembahannya lah yang harus dinaikkan supaya kita bisa upgrade terus dan kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di sini aku juga ingin highlight seberapa pentingnya buat kita yang namanya menanti dalam penyembahan dan doa. Karena dalam penyembahan dan doa, ketika kita menanti Tuhan, disitulah air terbaik turun, disitulah minyak kita terus diperbaharui oleh Tuhan, dimana kita tidak akan pernah yang namanya berhenti dan lelah buat beriman.